Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum. Kemudian kita lanjutkan pada fasal setelahnya. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fin niyati wat tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wat talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wat tertib alla yuqaddama udwun ala udwin. Di sini beliau menjelaskan tentang niat dan tertib. Apa itu niat? Niat sudah kita bahas di fasal yang telah berlalu. Secara lughatan yaitulah al-qasdu. Adapun istilahan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berniat mengerjakan sesuatu kemudian langsung dikerjakan. Jadi niat tersebut membersamai amal yang dikerjakan sama dia. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kemudian para ulama disebutkan di dalam bait syair. Mereka menyebutkan masalah niat ini beberapa hukum yang berkaitan tentang niat. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ini hukum-hukum terkait dengan niat. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun. Jadi haqiqatun, apa hakikah dari sebuah niat? Apa mahiyah? Pengertian niat. Niat hakikahnya yaitu adalah al-qasdu, wastilahan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ini hakikat dari niat. Haqiqatun. Hukmun. Kemudian apa hukum niat? Hukum niat adalah wajib. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sebuah amal, ya, amal-amal itu tergantung dari niatnya. Hukumnya adalah wajib. Kemudian mahallun. Di mana letak niat? Letak niat yaitu di hati. Ya, al-qalbu. Letaknya di hati. Mahallun niyah fil qalbi. Kemudian az-zaman. Yang keempat yaitu adalah zaman. Kapan zaman niatnya? Disebutkan di sini, ya. Inda awwali juz'in minal wajhi. Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Maka niat itu dibarengi, apabila namanya niat maka harus dibarengi dengan awalnya, dengan pekerjaannya. Maka ketika mencuci wajah harus dengan muqtarinan bi fi'lihi. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Yang kelima kaifiyah. Kaifiyatun, ya. Cara niat, kaifiyatun. Tata cara niat, maka niat ini berbeda-beda, ya, tergantung dari ibadahnya, tata caranya. Apabila dia berwudu maka tata caranya berbeda, ya, lafaznya beda, segala macam, niatnya juga beda. Dan salat juga berbeda. Setiap ibadah memiliki tata cara niat yang berbeda-beda. Kemudian syartun, apa syarat dari niat? Syaratnya yaitu adalah Islam. Orang yang berniat haruslah seorang yang muslim. Kemudian syarat kedua dari niat yaitu adalah tamyiz, ya, mumayyiz, bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah al-ilmu bil manwi. Dia harus memahami, mengetahui apa yang dia niatkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah adamul munafi. Ketika dia berniat maka harus niat tersebut tetap ada pada dirinya, ya, pada hatinya, dan tidak ada al-munafi. Munafi itu hal yang dapat menghilangkan niatnya. Maka apabila niatnya hilang, terputus, maka terputus juga ibadah tersebut. Kemudian wa maksudun hasan. Maksudun hasan tujuannya, ya, maksudun hasan. Tujuan niat adalah baik. Yang membedakan antara adat dan ibadah. Contoh, ya. Apa yang membedakan antara seseorang yang duduk di masjid dengan seseorang yang i'tikaf? Duduk fulan di masjid
dengan fulan B di masjid, sama-sama duduk ya. Yang A duduk di masjid, yang B duduk di masjid. Yang membedakan apa? Si A niatnya adalah i'tikaf, si B cuma duduk istirahat. Maka niat maksudnya adalah baik, yaitu membedakan antara mana yang ada dan mana yang ibadah. Mana yang berpahala dan mana yang tidak berpahala. Kemudian beliau membahas tentang tertib ya. Tadi sebelumnya masalah niat. Kita ulangi. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Ini 7 hal yang berkaitan dengan niat. Kemudian wat tertib yaitu adalah wad'u kulli syai'in fi martabatih. Ya. Beliau sebutkan apa itu tertib? Alla yuqaddama udwun ala udwin. Ya, alla yuqaddama udwun ala udwin. Jadi syariat telah menetapkan kalau kamu berwudu ya, niat dulu, kemudian cuci wajah. Ya, kemudian cuci kedua tangan sampai kedua sikutnya. Disebutkan dalam surah tadi. Surah Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ila ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah. Apabila kalian ingin mengerjakan salat. Idza di sini kata para ulama idza maksudnya adalah apabila engkau berniat. Artinya apabila engkau ingin mengerjakan salat, ini maksudnya adalah niat. Idza di sini idza kumtum, apabila kalian berkeinginan, ini menunjukkan bahwasanya dalil ini membicarakan tentang niat. Kumtum ila sholati faghsilu, cucilah wajah, wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan kalian ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Ini berkaitan tentang furudul wudu ya. At-tartib alla yuqaddama udwun ala udwin. Satu anggota tubuh yang datang terakhiran tidak boleh mendahului anggota tubuh yang datang di awal.